Mengapa dalam hukum waris bagian laki-laki itu lebih besar daripada perempuan? Bagus. Ini Jika bisa alasannya dijawab. karena laki-laki menafkahi, Ya. bagaimana dengan perempuan yang juga bekerja dan juga mandiri? Bagus. Koi bisa jawab nih. Oh. Sabar, ulangin lagi dong. Gue mau meresapi. Gue mau coba Islam bikin tesis. mengajarkan keadilan. Jadi gini, aku mau kasih tau dulu premisnya. Di dalam Islam, hak warisnya perempuan tuh setengah daripada laki-laki. Oke. Jadi laki-laki kalau dia dapat satu, perempuan dapat setengah. Nah, tadi pertanyaannya adalah nggak adil dong. Iya. Padahal kan sekarang sama-sama perlu nih. Iya. Nah, gitu. Bukan sama-sama perlu doang. Kalau case-nya misalnya dua-duanya bekerja sebagai Iya. karir dan dua-duanya Iya, menghasilkan itu ada. yang sama. Iya. Oke. Koi. Sebenarnya jawaban saya di bank di sini nih. Kalau di pemahaman saya balik lagi karena emang laki-laki itu kan penafkah kan dia. Betul. Kan. Nah, sedangkan perempuan nanti setelah dia dapat warisan, dia bisa jadi dinikahi oleh orang lain, dia dapat harta lagi dari situ kan. Sedangkan laki-laki Bagus. kalau mau dapat Jawabannya. warisan ya satu-satunya Logik. ya dari dia bekerja dan warisan dari orang tuanya itu doang. Sedangkan perempuan tuh pintunya bisa lebih banyak. Iya, itu jawabannya. Tapi kalau misalnya dia nggak nikah-nikah, ceweknya misalnya nggak laku gitu, Betul. Oke, itu tetap jawabannya. Itu tetap jawabannya. jadi tetap mengandalkan potensi dia bisa nikah dengan cowok. Bukan. Jadi gini, jawaban koi udah benar tadi. Itu sudah Oke. jawaban semuanya. Jadi gini cerita, di dalam Islam laki-laki itu adalah penanggung. Jadi dia menanggung semua perempuan yang ada di sekelilingnya. Oke. Khususnya yang dekat ya, ibunya, saudara perempuannya, atau terus kemudian adik perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan seterusnya. Itu semua laki-laki tuh. Nah artinya ketika seorang laki-laki dapat duit, itu bukan duit dia, tapi duit siapa? Orang tuanya. Duit, Yes, sorry, aku nggak ingat. orang-orang yang dia Orang-orang di tanggung. sekitarnya yang dia tanggung. Orang-orang yang dia dia tanggung. tanggung. Kayak aku nih misalnya, inget gak yang aku bilang aku dapat duit? Itu aku kasih ke siapa? Ummu Alilah. Karena ketika aku dapat duit, aku kasih ke dia, dia nanti membelanjakan untuk kemudian rumahku, kan gitu kan ya. Nah kalau aku perlu nanti untuk bayar segala macam, aku bilang sama Ummu Alilah, aku perlu untuk bayar ini, aku perlu untuk bayar ini dan segala macam. Berarti duitku bukan duitku kan, tapi adalah duitnya mereka. Tapi begitu perempuan dapat yang setengah itu duit mereka pure. Bukan duit siapapun. Dia nggak berbagi dengan siapapun. Malah lebih enak perempuan. Gimana perempuan? Karena itu setengah duit dia pure. Dapat setengah tapi udah langsung buat dia. Sedangkan laki-laki dapat satu tapi tetap harus dibagi-bagi. harus masih ada bagi-bagi. ibunya, masih ada itu, masih ada adeknya mungkin. Kecuali kalau laki-lakinya dia bener-bener anak tunggal yang gak usah berbagi, nggak bisa nanggung ya itu mungkin beda. Cuma itu kan case-nya kan nggak bisa kita pukul rata Iya. semua kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi ukhti Feren nih misalnya nih, ya ukhti Feren nih. Nah nanti besok kenapa lu jadi begini? Kita ucapkan Amin. Nah, jadi kalau nanti jadi ukhti Feren nih misalnya, lu punya suami nih misalnya, suami lu punya uang, itu uang lu. Oh kayak gitu. Iya, tapi kalau lu punya uang, lu nggak ngasih suami, nggak apa-apa. Suami nggak bisa maksa. Ustaz, yang senyum istri saya. Salah penjelasan gitu. gitu. Yang dituju sini yang dapat sini. Iya. Oke. Jadi kalau laki-laki dia dapat uang dan nggak ngasih pada istrinya atau istrinya kurang, istrinya bisa nuntut dan itu sah, wajar. Nuntut ke pengadilan. Nuntut ke pengadilan atau nuntut ke siapapun karena itu adalah haknya dia untuk dapat uang dari suaminya. wow. Tapi kalau Feren dapat uang nih, Feren dapat uang dong. dan Feren nggak mau ngasih kepada suaminya, itu haknya Feren dan itu boleh. Suaminya nggak boleh maksa. Wow. Memang ada kok hidayah jalur harta ada kok. Ada emang. Berarti Kalau aku emang itu bisa bikin lu tertarik. meres suamiku Nggak gitu juga fokusnya meres suami. Tapi maksudnya dia maksudnya suami itu harus secara ini ngasih ke Feren. Jadi aku mau minta semua harta suamiku. Bisa. Jadi kalau misalnya dia nggak ngasih semua harta di banknya, Enggak gitu juga sih sebenarnya. Enggak gitu juga. Lu kayak mensimplifikasi Iya. terlalu ekstrim. Tapi intinya dia wajib menafkahi lu. Kalau Iya. kalau dia bilang kalau lu bilang gini, aku merasa aku nggak cukup nih. Aku misalnya mau agar kamu mencukupi aku, itu boleh. Kamu dapat duit berapa sini kasih aku, boleh. Wah, Mukanya mukanya udah evil. menarik gitu. Udah Menarik, kan? syaiton mulai ide syaiton mulai Iya. masuk. Ini Ternyata ini yang bikin dia tertarik sama Islam baru ini nih. Ini bagus deh. Hidayah dari jalur harta. Hidayah jalur harta ini. Ini bagus nih, bagus. Ini bagus jadi judul ya, Hidayah jalur harta. Hidayah jalur harta. Feren dapat hidayah jalur harta. Udah tuh judul banget tuh. Ini Iya. bagus sih. Keren kan? Ya, Itu gua baru kenapa tahu. setengah perempuan yang laki-laki satu. Karena setelah dapat laki-laki dia kasih ke bininya. Dia dapat apa? Berarti laki itu selamanya miskin terus ya? Iya, kasihan. Emang. Memang seharusnya.